Sekiranya ada orang yang tidak senang dengan kita, rasa tidak senangnya itu karena kebodohan, maka ketika kebodohannya hilang, hilang juga rasa tidak senangnya itu. Tapi kalau seandainya orang itu benci kepada kita, tidak senang kepada kita, karena hasad, karena sifat dengki yang melekat pada hatinya, maka sungguh hal ini sangat sulit untuk dicari obatnya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Faqala Allah Ta'ala fil kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Kaum muslimin sidang Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Zat yang telah menciptakan kita, yang telah menghidupkan kita. Dialah Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha kasih sayang kepada kita. Bukan hanya menghidupkan dan menciptakan, Dia menurunkan ajaran kepada kita, sehingga dengan ajaran itu kita bisa mengetahui, kita bisa mengenal, kita bisa memahami kewajiban kita sebagai hamba dan kewajiban kita terhadap sesama kita. Dengan ajaran itu kita bisa mengetahui perbuatan yang baik dan juga bisa mengetahui perbuatan yang buruk. Dengan ajaran itu kita bisa mengenal yang hak sebagai sesuatu yang hak dan mengenal yang batil sebagai suatu kebatilan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang istiqomah, insyaallah membela dan memperjuangkan ajarannya. Kaum muslimin sidang Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia adalah Allah Subhanahu wa taala membagi perangai, membagi akhlak kepada hamba-hambanya, kepada kita manusia, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga telah membagi rezeki kepada para hamba-hambanya. Maka ada di antara manusia itu yang Allah Subhanahu wa taala bagi rezeki berupa diberikannya oleh Allah Subhanahu wa taala akhlak yang baik, perangai yang baik. Dia diberi oleh Allah Subhanahu wa taala jiwa yang bersih, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala hati yang bersih, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala pikiran dan lisan yang bersih, sehingga dia mencintai orang lain atau mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Dia senang apabila melihat saudaranya senang, dia susah apabila melihat saudaranya susah.
persis sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina tabawwa'ud daral imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajidu fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah." Dan orang-orang yang menempati kota Madinah, yaitu orang-orang Ansar, yang mereka itu mendahului mereka dalam keimanan, yang mereka itu mencintai saudara-saudaranya yang berhijrah kepada mereka. Mereka tidak punya keinginan sedikit pun di dalam hatinya, tidak memiliki kedengkian sedikit pun terhadap apa yang diberikan, baik berupa kenikmatan, baik berupa kebaikan, baik berupa kedudukan. Dia tidak menginginkan sedikit pun daripada apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada saudaranya. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim, bahkan dia lebih mendahulukan kepentingan saudaranya. Sekiranya saudaranya senang dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan itu, maka dia pun ikut senang. Sekiranya dia merasa senang dengan diberikannya kedudukan, dia pun merasa senang. Jemaah kaum muslimin yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi di samping itu juga ada manusia yang tidak diberi oleh Allah Subhanahu wa taala sifat seperti itu. Tidak diberi oleh Allah Subhanahu wa taala perangai yang baik, sehingga dia pun memiliki jiwa yang kotor, memiliki hati yang kotor, memiliki pikiran yang kotor, bahkan lisan yang kotor, sehingga dia pun berani membenci, tidak menyukai atas kenikmatan atau kebaikan yang diterima oleh saudaranya, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada saudaranya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan di dalam satu potongan ayat, "In tamsaskum hasanatun tasuhum wa in tusibukum sayyi'atun yafrahu biha." Kalau sekiranya kamu mendapatkan satu kebaikan, mendapatkan satu kenikmatan, mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, tasuhum, mereka bersedih hati, mereka sedih melihat kebaikan dan kenikmatan yang Allah berikan kepadamu. Sebaliknya, tak kala dia melihat saudaranya diberi musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi bencana oleh Allah Subhanahu wa taala, yafrahu biha, mereka senang, mereka bergembira atas musibah atau bencana yang menimpa pada dirimu. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari penyakit seperti ini. Ini adalah penyakit hati yang sangat berbahaya. Jamaah kaum muslimin yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain tubuh, ternyata penyakit itu bukan hanya menimpa tubuh kita saja, tapi penyakit itu juga bisa menimpa hati-hati kita. Bahkan penyakit yang ditimbulkan dengan penyakit hati ini jauh lebih berbahaya daripada penyakit yang ditimbulkan dari tubuh atau fisik kita. Sekiranya seseorang itu menderita dengannya penyakit fisik, maka mungkin bisa dihilangkan penyakit itu dengan dia mungkin minum herbal. Dan efek yang ditimbulkan dari penyakit fisik itu hanya sebatas di dunia ini saja. Hilang dia penyakit itu, seiring dengan hilangnya jasad, seiring dengan kematian akan hilang penyakit-penyakit yang menimpa pada tubuh kita ini. Tetapi kalau penyakit itu berhubungan dengan hati, maka sungguh sangat sulit untuk dicari obatnya. Seandainya ada orang yang salah paham kepada kita, benci kepada kita karena kesalahpahamannya, maka ketika salah pahamnya hilang, kebenciannya pun akan hilang. Sekiranya ada orang yang tidak senang dengan kita, rasa tidak senangnya itu karena kebodohan, maka ketika kebodohannya hilang, hilang juga rasa tidak senangnya itu. Tapi kalau seandainya orang itu benci kepada kita, tidak senang kepada kita karena hasad, karena sifat dengki yang melekat pada hatinya, maka sungguh hal ini sangat sulit untuk dicari obatnya. Penyakit yang sangat berbahaya. Sebagaimana
Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita akan penyakit ini. Maka untuk mengetahui apakah pada diri kita ini terdapat dengannya penyakit hasad atau tidak, kita tidak perlu menuduh orang lain. Tapi mudah-mudahan dengan kita mengetahui indikatornya, kita bisa mengetahui apakah di dalam hati kita ini terdapat penyakit atau tidak. Para ulama mengatakan setidaknya ada 2 indikator yang dengannya seseorang itu bisa mengetahui apakah pada dirinya ini terdapat penyakit hati atau tidak. Yang pertama, tamanni zawali nikmati anil ghairi, yaitu apabila pada diri seseorang itu, baik pikirannya, baik hatinya, ataupun perasaannya itu terdapat rasa tidak senang, bahkan berpikir atau berangan-angan untuk menghilangkan kebaikan atau kenikmatan atau kedudukan atau jabatan yang dimiliki oleh saudaranya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Yang kedua, indikasi apakah di dalam diri kita ini terdapat penyakit hasad atau tidak. Yang kedua adalah wa karahiyatu usulil khair lil ghairi, yaitu kita membenci, tidak senang apabila kita melihat saudara kita mendapatkan kebaikan ataupun kenikmatan atau anugerah apa saja yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, kita membencinya, tidak senang melihatnya. Apabila 2 indikasi ini ada pada hati kita, ada pada diri kita, maka ketahuilah sesungguhnya diri kita ini telah terjangkit penyakit hati ini. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Penyakit yang sangat berbahaya. Dia merupakan sumber utama dosa pertama, dosa tertua yang dilakukan oleh makhluk Allah Subhanahu wa taala, baik di langit ataupun juga di bumi ini. Dia menjadi sumber utama terjadinya permusuhan, terjadinya kebencian, bahkan tidak jarang dengan kekuasaannya dia berlaku zalim kepada orang lain. Jamaah kaum muslimin sidang Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak kurang-kurang kita diberi dalil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak kurang-kurang kita diberi penjelasan melalui kisah-kisah yang Allah Subhanahu wa taala tuangkan di dalam Al-Qur'an. Tidak cukupkah kita belajar dari iblis? Ketika dia diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga, semua berawal dari sifat hasad yang dimiliki oleh sang iblis. Dia tidak rela, dia tidak ridho apabila kenikmatan itu melekat pada diri Adam alaihissalam. Begitu juga ketika Habil dan Qabil lahir di dunia ini, timbulnya juga perselisihan, sehingga tidak jarang perselisihan itu pun akhirnya berujung pada pembunuhan. Ini juga berawal dari sifat hasad atau dengki yang dimiliki oleh seorang Qabil kepada saudaranya Habil. Begitu juga kita tidak kurang kisah belajar dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Betapa seorang Yusuf diperlakukan begitu zalimnya oleh saudara-saudaranya, dimasukkan ke dalam sumur, bahkan berniat untuk membunuhnya. Sekali-kali ini juga tidak lain dan tidak bukan kecuali terjadi karena sifat hasad yang dimiliki, rasa dengki yang dimiliki oleh saudara Yusuf kepada Yusuf alaihissalam. Begitu juga betapa banyaknya orang-orang yang berani menolak kebenaran, menolak sesuatu yang hak karena sifat hasad ini juga. Kita belajar bagaimana Bani Israel ketika mereka mendapati dalam kitab-kitab mereka bahwa kelak akan ada seorang nabi sebagai nabi terakhir yang akan mereka tunggu kedatangannya. Bahkan tidak main-main, mereka berani bermukim di Madinah hanya untuk menantikan kehadiran sosok seorang nabi. Namun apa yang terjadi ketika yang didapati nabi itu bukan dari kalangannya, bukan dari bangsanya, bukan dari sukunya, mungkin tidak sepadan ilmu dan intelektualnya dengan mereka, mereka pun menolaknya. Lagi-lagi kata Allah Subhanahu wa taala, hasadin ala anfusihim, karena hasad yang ada di antara mereka itu. Jamaah kaum muslimin yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alangkah menariknya perkataan seorang ulama Basrah yang bernama Hasan Al-Basri. Bagaimana ketika dia ditanya, Su'ilal Hasan Al-Basri
an sirra zuhdihi fid dunya. Hasan Al-Basri ditanya, bagaimana kiat Anda bisa berlaku zuhud dalam kehidupan dunia ini sehingga Anda tidak punya ruang untuk menyimpan rasa marah, rasa dengki atau iri kepada saudaranya? Apa kata Hasan Al-Basri? Arba'atu asya, yaitu 4 perkara. Dan kita berharap mudah-mudahan dengan 4 perkara ini juga kita belajar untuk hari ini, sejak hari ini kita membersihkan hati kita. Apa kata Hasan Al-Basri? Yang pertama, alimtu anna rizqi la yukhazu ghairi fatma'na bihi qalbi. Saya yakin bahwasanya rezeki saya ini tidak mungkin akan diambil oleh orang lain. Maka pun saya merasa tenang, yakin kalau rezeki kita tidak akan pernah bisa diambil oleh orang lain. Walau kana fi bahril amik, sekalipun rezeki itu ada di dasar lautan, tidak akan pernah mungkin diambil oleh orang lain kalau bukan rezeki. Kemudian yang kedua, alimtu anna amali la yaqumu ghairi fastaghaltu bihi nafsi wahdi. Aku yakin bahwasanya amalku ini tidak akan digantikan oleh orang lain, pekerjaanku tidak akan digantikan oleh orang lain, maka aku pun beramal dan sibuk beramal untuk diriku. Yang ketiga, alimtu annallaha mutalli'u alayya fastahyitu an yarani ala ma'siyatihi. Saya yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu selalu mengawasi gerak-gerik dan setiap tingkah lakuku. Dan saya malu kalau sekiranya saya berbuat maksiat dan dia melihat saya dalam keadaan berbuat maksiat. Yang keempat, alimtu annal mauta yantaziruni fa'adattu la zada liqa rabbi. Saya yakin bahwasanya kematian itu selalu menungguku. Kematian itu selalu hadir menungguku di mana saja aku berada. Maka aku sibukkan diriku ini untuk mempersiapkan bekal untuk menemui Rabbku. Dan ini rupanya rahasianya. Sehingga kalau kita sudah punya ini, mungkin sudah tidak punya lagi ruang di dalam hati kita ini. Tidak punya lagi ruang untuk iri dengan orang lain. Tidak punya lagi ruang untuk sibuk membicarakan kekurangan dan kejelekan orang lain. Tidak akan kita biarkan status-status kita itu, baik di medsos itu, untuk mencari-cari kesalahan orang lain, untuk menjelek-jelekan kekurangan orang lain. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahu li innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Hadirin jamaah kaum muslimin, sidang Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Telah kita ketahui indikasi dari sifat hasad, apakah dia ada pada diri kita atau tidak. Maka kata para ulama itulah indikasinya. Setelah kita mengetahui bahayanya, maka saya mengajak kepada diri saya agar kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertaubat kesalahan-kesalahan yang lalu kita tebus hari ini. Kita bertaubat kepada Allah, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada di dalam hati kita ini rasa, mulai hari ini kita buang jauh-jauh. Sebagaimana sering kita diingatkan oleh khalifah kita, bahwa tidak ada gunanya kita menyimpan rasa hasad, dendam, iri, dengki kepada saudara kita. Karena hakikatnya kalau kita masih menyimpan rasa-rasa seperti itu, sama halnya kita tidak beriman akan ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun penyakit ini penyakit berbahaya, tidak berarti Islam tidak mengajarkan bagaimana terapinya.
Banyak cara. Salah satunya adalah kita memahami, melihat, memandang bahwa semua peristiwa atau kejadian, baik yang menyenangkan ataupun yang tidak, semua yang terjadi pada diri kita dan diri saudara-saudara kita ini, semua itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Semua itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Dia diberi kebaikan, dia diberi kedudukan, dia diberi jabatan, dia dijatuhkan, dia dibuang, dia ditinggalkan. Semua itu harus kita ingat, itu semua sudah takdir Allah, ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa kita rubah. Kita marah ataupun senang, kita suka ataupun tidak suka, tidak akan pernah merubah takdir Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sebuah hadis, potongan sebuah hadis, pesan seorang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas setelah dia berpesan, jaga Allah, ifazillah yafazka, ifazillah tajidu tujahaka. Jaga Allah, jaga ajaran Allah, nanti Allah akan jaga kamu. Di akhir hadis itu, Nabi SAW memberi sebuah pesan yang ini pelajaran buat saya dan juga buat kita semua. Walau ijtama'u ala yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka bi syai'in illa qad kataballahu 'alaika. Walau ijtama'u ala ayaduruka bi syai'in lam yaduruka illa qad kataballahu laka. Rufi'atil kalam wa jufatis suhuf. Sekiranya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia berkumpul untuk memberikan kebaikan, kenikmatan, kekuasaan, jabatan, semua kampanye untuk mengangkat Anda sebagai pemimpin, tidak akan pernah bisa sekiranya memang Allah tidak menetapkannya. Namun sekiranya Allah Subhanahu wa taala menetapkan, tidak ada sesuatu pun yang membahayakan, sekalipun manusia itu berkumpul untuk menjatuhkanmu, untuk mencelakakanmu, untuk merusak namamu, untuk merusak kehormatanmu, sekali-kali tidak akan pernah bisa, kecuali memang itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang pena sudah diangkat, tinta sudah mengering, takdir sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah kaum muslimin yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup, ada sebuah petikan menarik dari seorang mufasir yang bernama Imam Al-Qurtubi, seorang ulama dari Cordoba yang hari ini dari kota Spanyol sana. Dia mempunyai kitab tafsir yang dikenal dengan Jami'ul Ahkamil Quran. Beliau menafsirkan tentang ayat hasad, kemudian beliau membawakan cuplikan hadis yang saya juga berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala akan hadis ini, karena ini akan merusak amal kita, tidak akan menambah melainkan kerugian dan kehancuran buat diri kita sendiri. Bahkan yang lebih fatal lagi, sekiranya kita taat, rajin beribadah, mungkin doa kita tidak akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Salasatun la yustajabu du'auhu. Ada 3 golongan yang tidak akan diijabah doa-doa mereka itu. Yang pertama adalah akilul haram. Orang yang membiasakan dirinya itu memasukkan ke dalam perutnya itu makanan-makanan yang haram. Yang kedua, wa muksirul ghibah. Orang yang senantiasa membicarakan, menjelek-jelekkan, mencari-cari kekurangan saudaranya. Wa muksirul ghibah. Jalan ke sana, cerita kejelekan orang. Jalan ke sana. Maka kalau ada apa-apa kita dengan saudara kita, hendaknya tabayun. Jangan pernah dengar dari katanya, tapi lihat dari nyatanya apa yang terjadi. Kemudian yang terakhir, wa alaman qalbihi ghillun wa hasadun lil muslimin. Dan orang yang di dalam hatinya itu masih menyimpan rasa ghil, rasa kedengkian dan rasa hasad, ya, kepada saudaranya yang sesama muslim. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala bukan hanya memandaikan ilmu kita, tapi juga bisa dengannya memandaikan pikiran kita dan membersihkan hati dan jiwa-jiwa kita insyaallah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Allahumma fir lil muslimina wal muslimat, Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa itaizil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wala zikrullah akbar. Aqimus shalah.